Jua-jua man kam krina orang tua kami, kekelengan kami kategorial Zaitun, goka seh pak sana bas minggu enda silakoken pe anta ope denga ras-ras kita ngorati nas pe anta bas minggu enda si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan di bas surga, sehken kami bujurman bandu ibas penemani ras pengkawalindu kegeluhan kami ibas masa-masa wabah COVID-19 enda. Tetap iberi kendu pasu-pasu kesehatan, tetap ijaga kawalindu kami ras kelina keluarga kami, malam ate kami, meriah ukur kami. Jana ibas pak senda ate kami ka arah online nenda ngelakokan PA Zaitun kesahmu sibadia sing kuasai pusuk praten ras perukuran kami sing ngajari ras si pepanken katan duwe kubas pusuk kami kesahmu sibadia sing ngajari kemahandu sinampati ras singura pisa gelah ngasuk kemahandu nuriken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surah-surahando. Ngerana dage kamu Tuhan mankrina kami singikuti PA bas paksa enda gosikap kami dengkehken firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jua-jua man banta krina orang tua kami Zaitun nas pe anta bas minggu enda ibuat ibas padan simbaru kitab Sada Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 19 kami membacakan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia kepada kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Sebagai tema dalam PA kita, Nina tetap meriah hati, tetap bersukacita, janah tujun gelah Zaitun tetap meriah ukur ibas Tuhan. Gelah Zaitun tetap meriah ukur ibas Tuhan. Bagaimana berdirinya jemaat di Tesalonika kita dapat membacanya dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dalam perjalanan misioner yang kedua, Paulus dan Silas setelah dari Filipi mereka berangkat ke Tesalonika dan mengabarkan Injil di Tesalonika. Puji Tuhan, beberapa orang dari kalangan Yahudi dan banyak dari orang-orang Yunani menerima Injil itu di dalam hati mereka. Tapi orang-orang Yahudi yang menolak Injil, mereka iri terhadap pertumbuhan Injil di Tesalonika. Sehingga kita baca di sana orang-orang Yahudi yang menolak Injil itu bersama-sama dengan para penjahat petualang-petualang pasar, mereka datang dan melakukan keributan di Tesalonika. Mereka menuduh bahwa Paulus dan Silas adalah sumber keributan di Tesalonika. Dan kepada petinggi-petinggi, pemuka-pemuka di Tesalonika, orang-orang Yahudi yang menolak Injil, petualang-petualang pasar yang jahat itu mengatakan bahwa ke Tesalonika juga sudah datang orang yang membawa keributan.
sehingga mereka menangkap Yason, di mana rumah Yason adalah tempat mereka tinggal, dan oleh karena dijamin oleh Yason, maka Paulus dan Silas dilepaskan. Oleh karenanya Paulus dan Silas harus segera meninggalkan kota Tesalonika dan mereka berangkat ke Berea. Orang tua kami, Zaitun Sikelengi kami. Jadi Paulus dan Silas tidak memiliki waktu yang cukup, tidak memiliki waktu yang lama bagaimana mengajar jemaat Filipi supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka harus segera meninggalkan kota Tesalonika. Demikian Paulus meninggalkan Tesalonika dan berangkat ke Berea. Tapi Paulus selalu memiliki kerinduan, ingin mengetahui bagaimanakah jemaat Tesalonika sepeninggal mereka, apalagi mereka belum lama menerima Injil, dan karena Injil itu mereka harus mengalami penganiayaan, mereka harus mengalami kesusahan. Karena itu Paulus mengutus kembali Timotius ke Tesalonika untuk melihat bagaimana kehidupan jemaat Tesalonika yang belum sempat dibekali dengan pengajaran Injil yang lengkap oleh Paulus. Zaitun Sikelengi kami, setelah Timotius ke Tesalonika dan menyaksikan bagaimana kehidupan jemaat, oleh karenanya Timotius kembali menemui Paulus dan menceritakan kepada Paulus bagaimana kehidupan jemaat Tesalonika. Puji Tuhan, walaupun Injil belum lama mereka dengar, walaupun belum sempat diberikan pengajaran yang lengkap oleh Paulus, tapi ternyata jemaat Tesalonika, jemaat yang tetap kokoh di dalam iman. Mereka tetap menjaga persekutuannya dengan baik, dan mereka tetap mempertahankan imannya sekalipun di tengah-tengah penganiayaan. Karena itulah Paulus sangat bersuka cita mendengar bahwa jemaat Tesalonika tetap hidup di dalam iman mereka, tetap memelihara persekutuan mereka dalam damai sejahtera, dan mereka juga tetap melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Inilah alasan Paulus menuliskan suratnya yang pertama ke jemaat Tesalonika. Oleh karenanya, bagian nas PA kita pada minggu ini adalah bagian nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dan sebelum nas PA kita ini, ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Paulus, dan kami pikir perlu juga kami sampaikan kepada orang tua kami, Zaitun, pada kesempatan ini. Yang pertama, Paulus meminta supaya jemaat menghormati pemimpin-pemimpin mereka yang bekerja dengan baik. Mereka harus menghormati pemimpin-pemimpin yang telah bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Saya pikir ini sangat penting. Kemudian Paulus juga mengatakan, peliharalah persekutuan itu dalam damai sejahtera. Artinya oleh perubahan tengah-tengah perpulungan, jaga gelah kerina anggota perpulungan ngeluh damai sadaras sideban. Si petelukan Paulus juga memberikan nasihat, tegurlah mereka yang salah. Jadi bukan dibiarkan, tapi tegur di dalam kasih. Hiburkanlah mereka yang tawar hati. Kemudian Paulus juga mengatakan, perhatikanlah mereka yang lemah dan hiduplah dalam kesabaran terhadap semua orang. Dan kemudian Paulus juga mengatakan, janganlah membalas dengan kejahatan, tapi usahakanlah terus berbuat baik kepada semua orang. Inilah nasihat Paulus yang mendahului nas PA kita pada minggu ini. Dan nas PA kita dari ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, meriahlah hatimu, kata warid. Zaitun Sikelengi kami, inilah sekaligus menjadi tema PA kita pada minggu ini. Meriahlah hatimu, kata warid.
Nasihat ini ada kaitannya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh jemaat, di mana seperti yang kami sampaikan tadi di depan, bahwa ketika Paulus menuliskan surat ini, salah satu pergumulan jemaat ialah mereka mengalami penganiayaan karena Injil. Mereka mengalami kesusahan karena orang-orang Yahudi yang menolak Injil. Jadi mereka saat Paulus menulis surat ini bukan dalam keadaan baik dalam arti situasi yang mendukung, tapi justru mereka sedang dalam kesusahan dan penganiayaan. Justru kesanalah Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Saitun sekeliling kami, saya pikir ketika kami di dalam persiapan PA ini, bahwa nasihat ini, firman ini sangat tepat. Mengapa ke tengah-tengah jemaat yang sedang bergumul, Paulus justru mengatakan bersukacitalah senantiasa? Sebab kepada jemaat atau orang-orang yang sedang mengalami kesuksesan, kepada jemaat yang sedang berhasil dalam usahanya, kondisi ekonominya baik, anak-anaknya semua mendengar nasihat, dan suami istri hidup dalam kerukunan, saya pikir kata nasihat bersukacitalah senantiasa kurang relevan. Mengapa kurang relevan? Karena tanpa diberi nasihat itu, mereka juga akan bersukacita. Bayangkan saja orang tua kami itu, adi misalnya lid anak ta entah kempunta wisuda ia nilainya cum laude, lape katakan bersukacita, pasti dengan sendirinya mereka bersukacita. Mengapa? Karena situasi, keadaan, kondisi itu memang kondisi yang membuat kita bersukacita. Oleh karenanya, kepada jemaat yang sedang mengalami kesusahan, kepada jemaat yang sedang bergumul karena perlawanan dari orang-orang yang tidak menerima Injil, maka firman ini menjadi relevan. Bersukacitalah senantiasa. Orang tua kami, Saitun, sekeliling kami, seperti apa yang kita alami sekarang, di mana wabah pandemi COVID-19 sudah lebih sebulan dan kita belum tahu sampai kapan berakhir, dan sudah mulai ada beberapa jemaat yang terganggu ekonominya, atau juga ada kita yang sudah terganggu kesehatan kita, dan banyak juga secara psikis, secara mental mereka sudah mulai kelelahan karena tidak bisa kemana-mana, harus terus di rumah. Nah, kenduari nina firman Tuhan, tetaplah bermeriah hati. Ini yang menjadi firman ini luar biasa. Justru dalam konteks inilah firman ini menjadi tepat dikatakan bersukacitalah senantiasa. Yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana kita bisa tetap bersukacita dalam kondisi kesusahan pandemi COVID-19 ini? Setelah kami periksa beberapa ayat di dalam Alkitab, maka kami melihat ada setidaknya 5 dasar, 5 alasan bagaimana kita bisa tetap bersukacita sekalipun kondisi keadaan tidak mendukung untuk bersukacita. Yang pertama, sering kita dengar Roma 8 ayat 28. Di mana di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah dari semula. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa dalam segala sesuatu, dalam segala hal, ternyata Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Saya pikir ini amin. Kita percaya bahwa sekarang Allah sedang bekerja untuk merancang, mendatangkan yang baik bagi kita. Ini yang pertama. Kemudian Yeremia 29 ayat 11. Kita juga sering mendengar bagaimana dikatakan firman Tuhan di sana. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, ini luar biasa orang tua kami. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Amin nagia situasi sekundari lah mendukung, lah menghuni, tapi kita tahu bahwa Allah sedang merancang damai sejahtera
membantah terima. Hari depan yang penuh harapan. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat membaca dalam Yakobus 1 ayat 2, di mana di sana dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman ini mengatakan bahwa jatuh ke dalam kesusahan, jatuh dalam pencobaan itu bukan kebahagiaan, tapi dia katakan anggaplah kebahagiaan. Bagaimana menganggapnya suatu kebahagiaan? Karena di sana dikatakan oleh Yakobus bahwa percobaan-pencobaan itu, kesusahan-kesusahan itu akan menimbulkan ketekunan di dalam kita, akan menimbulkan tahan uji. Jadi ternyata kesusahan, pergumulan itu akan melahirkan buah iman, yaitu ketekunan. Kemudian yang keempat, kita juga sering mendengarnya 1 Korintus 10 ayat 13, di mana dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita, sehingga Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu melampaui kekuatan kita. Dan bersamaan dengan itu katanya, Ia akan memberi kepada kita kekuatan, kesanggupan untuk bertahan, sekaligus jalan keluar di dalam persoalan kita. Haleluya, ini luar biasa sekali. Dan yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 6-7, penderitaan, pergumulan, kesusahan tidak lain adalah batu ujian terhadap iman kita. Dari sanalah kita akan mengerti, kita akan tahu apakah iman kita murni di hadapan Tuhan. Karena Petrus mengatakan emas saja harus melalui api untuk mendapatkan kemurniannya, apalagi iman yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Penderitaan tidak lebih daripada ujian untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Saya pikir inilah mengapa kita dapat tetap bersuka cita, karena kita percaya terhadap firman Tuhan. Kita pegang janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Zaitun Sikelengi kami, orang tua kami Sikelengi kami. Kemudian selanjutnya dikatakan tetaplah berdoa. Kalau kita baca di Efesus pasal 6, bahwa berdoa itu termasuk senjata peperangan rohani. Kemudian kita tuh juga berdoa adalah memperhubungkan kita dengan Tuhan, menyatukan kita dengan Tuhan. Karena itu doa membuat kita sanggup bertahan. Doa membuat kita sanggup melakukan dan berjalan di dalam firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu hari-hari ini mari perbanyak waktu berdoa. Hari-hari ini mari naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Apa keinginan kita, dan kita percaya Tuhan senantiasa mendengar doa anak-anak. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini sebenarnya hampir sama dengan bersukacitalah senantiasa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal? Mungkin secara singkat kami boleh mengatakan kepada kita bagaimana kunci kita tetap bisa bersyukur dalam segala hal. Yang pertama, miliki kemampuan untuk melihat yang baik dalam segala sesuatu. Satu yang baik dapat membuat kita selalu mengucap syukur. Zaitun Sikelengi kami, baru-baru ini kita tahu bahwa saudara kekasih kita, yaitu Bapak Risna Depari, telah dipanggil oleh Tuhan. Kepada keluarga kami mengajak bersyukur kepada Tuhan. Mengapa bersyukur kepada Tuhan? Sebab dalam kondisi sekarang ini banyak juga yang kita lihat bahwa keluarga yang mati, keluarga yang dipanggil oleh Tuhan tidak dapat lagi dibawa ke rumah, tapi melainkan dari rumah sakit langsung ke kuburan. Di kuburan pun tidak bisa lagi dibuat acara. Oleh karenanya kemarin saya sampaikan kepada keluarga almarhum Bapak Risna Depari, bersyukur karena kita masih bisa melakukan penghormatan dengan melakukan acara sekalipun singkat, tapi semua bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika kita bisa melihat hal yang baik dalam segala hal, satu saja yang baik sudah cukup membuat kita bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Nah, kembangkanlah cara bersyukur ini. Lihatlah selalu hal-hal yang baik, satu saja yang baik, kita bisa mengucap syukur
kepada Tuhan. Dan ucapan syukur itu akan membuat kita melangkah dengan ringan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian tetaplah nyalakan roh di dalam hidupmu. Bagaimana untuk menyalakan roh? Bagaimana supaya roh tidak padam dalam hidup kita? Salah satu kunci supaya roh tidak padam, taatilah selalu pimpinan roh itu di dalam hidup kita. Maka roh itu akan semakin menyala dalam hidup kita. Dia akan menguasai kita, dia akan memimpin kita, sehingga kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saitun siklengi kami, orang tua kami siklengi kami sebagai penutup ibas PAN. Maka nina de temanta tetap remriah hati endan daing muiturikan kami uga carana, maka kita tetap remriah hati. Ingat lu 5 ayat dai sikatakan kami, itu cukup menjadi alasan kita bersukacita. Bukan keadaan menentukan kita bersukacita, bukan situasi yang menjadi dasar sukacita kita, tapi sukacita kita berdasar kepada iman dan pengharapan kita bahwa Allah kita di dalam Yesus itu adalah Allah yang baik, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang akan selalu memelihara kehidupan kita. Kemudian yang kedua, minggu ini dinamai Minggu Jubilati. Apa artinya Minggu Jubilati? Minggu Jubilati artinya resurak. Resurak maksudnya remeriah. Puji Tuhan. Mungkin sekali lagi banyak kita atau ada beberapa kita yang mengatakan bagaimana resurak dalam situasi seperti ini? Bagaimana menyanyi dalam situasi seperti ini? Sekali lagi, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sukacitanya, resurak muji Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan dan kondisi sekitar kita, tapi kita resurak karena kita percaya Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan itu baik dan pasti memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya sekali nari mankam terima orang tua kami Saitun resurak, puji Tuhan, remeriah ukur, jalan ibas kita remeriah ukure, kesehatan tapi tambah, imun tapi tambah, dan kita akan tetap semakin semangat menjalani kehidupan kita. Endam sisakan kami bas peanta warieda, toto pengharapan kami, gerina kam orang tua kami Saitun diberkati oleh Tuhan, diberikan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Bakendam, mari sidunyi peantenda aluras kita bertoto, toto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, firman-Mu berkata kepada kami, bersukacitalah senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersukacita, sebab sukacita kami bukan ditentukan oleh keadaan, kondisi, lingkungan dan sekitar kami, tapi kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami mendasarkan sukacita kami di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami boleh bersukacita karena kami tahu, karena kami kenal bahwa Allah di dalam Yesus itu adalah Allah yang baik, Allah yang akan selalu memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu saat ini hamba-Mu berdoa untuk beberapa orang tua kami, jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan kurang sehat atau dalam pemulihan ataupun sedang dirawat jalan. Kami berdoa buat orang tua kami, Nini Bulang Dea. Demikian juga orang tua kami, Nande Nina Kemit, Bapak Febri Ginting. Demikian juga Bapak Anta Surbakti, Nande Ingrid Surbakti. Kami juga berdoa buat Diaken Nande Ripka Bangun, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Alena Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana. Demikian juga Rahna Darmawati Guru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga,
nandi lusin surbakti. Demikian juga Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Sembiring, nandi Paria Sembiring, nandi Neti Peranginangin, Naras Bapak Surya Barus, nandi Ninta Bangun, nandi Ninta Sembiring, Nora Emeritus, nandi Jengok Sebayang, nandi Linda Sembiring. Dalam nama Yesus, mari Bapak Engkau jamah, mari Bapak Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Naras Bapak Nevi Ginting, dalam pemulihan kesehatannya, mari Bapak lawat jamah, sembuhkan dari sakit penyakit. Berkati semua orang tua kami yang tergabung di dalam Zaitun. Berkati kesehatan mereka, keluarga, anak-anak dan kempu-kempu mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan di dalam kasih dan kemurahan-Mu boleh menghentikan penularan ataupun perkembangan penyebaran virus corona ini. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, sehingga kami tetap sehat di dalam Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Endam peanta bas wari enda menkam kerina orang tua kami Zaitun, meriah ukur kami, isapa kami kam kerina lewat media sosial enda. Tuhan si masuk kami, majuah-juah kita tetap ibas penemani ras pengkawali Tuhan. Bujur